ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita di kuliah komunikasi Islam. Hari ini insyaallah kita akan bincang tentang salah satu di antara cara manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Ada yang sudah kita bahas adalah manusia berkomunikasi dengan manusia yang lain. Ini diantaranya antara pribadi dengan pribadi, disebut dengan komunikasi antar pribadi atau interpersona. Kita sudah bahas itu. Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas komunikasi manusia dalam kelompok. Komunikasi manusia dalam kelompok. Pencinta ilmu komunikasi Islam, komunikasi manusia dalam kelompok ini disebut dengan komunikasi kelompok atau group communication, merupakan salah satu dari kegiatan yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti ketika rapat dalam organisasi tertentu atau pada saat pertemuan-pertemuan, konferensi dan sebagainya. Itu disebut dengan komunikasi kelompok. Dan perkumpulan baru disebut dengan kelompok manakala memenuhi dua syarat. Yang pertama, anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok tersebut. Ya. Jadi anggota kelompok merasa terikat di dalam kelompok. Yang kedua, nasib anggota kelompok saling bergantung. Ya, nasib anggota kelompok itu saling bergantung. Sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Jadi kesuksesan seseorang itu tidak bisa dipastikan oleh kemampuan pribadi, tetapi ada peran dari orang lain dalam kelompok itu membuat dia menjadi sukses. Jadi ada ketergantungan masing-masing, saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Maka itu disebut dengan kelompok. Kalau berkumpulnya orang tanpa ada tujuan tertentu, ya, kemudian tidak ada saling keterkaitan di antara mereka, kemudian juga tidak ada saling bergantung di antara mereka, maka hal tersebut tidak masuk dalam kategori kelompok. Pencinta ilmu komunikasi Islam, komunikasi kelompok ya, terjadi dalam konteks komunikasi interpersonal. Sebenarnya 1, 2, 3 itu dia terjadi. Dia sudah melewati komunikasi intrapersonal. Dia sudah melewati komunikasi intrapersonal, dia sudah renungkan apa yang akan dia katakan di dalam kelompok tersebut, dia sudah lewati komunikasi intrapersonalnya. Kemudian komunikasi intrapersonal yang terjadi dalam individu itu setelah dicerna dan sebagainya, lalu diungkapkan dalam
dalam kelompok tertentu yang sudah tempat dia bergabung tersebut. Dia ungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, di dalam kelompok ini, maka tidak semua apa yang dia pikirkan setelah dia dapatkan input-input seperti intrapersonal itu, semua oke ketika intrapersonal. Karena dia yang menangkap informasi, dia yang mengolahnya, dia yang menyimpulkannya, maka tidak ada masalah. Tapi ketika hal itu disampaikan kepada orang lain, apalagi dalam kelompok, sangat mungkin apa yang dia lontarkan tersebut tidak selamanya diterima oleh orang lain. Nah, disinilah dinamika dari organisasi atau dari komunikasi kelompok itu menjadi sangat indah, ya, sangat indah ketika orang berkomunikasi dalam kelompok. Mereka akan memiliki kematangan berpikir, mendapatkan masukan-masukan dari pihak lain, sehingga ketika mereka berkelompok biasanya seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, sebenarnya prinsip komunikasi kelompok ini hampir sama dengan prinsip komunikasi interpersonal antara orang dengan orang lain, satu dengan satu. Itu sebenarnya hampir sama. Hanya perbedaannya adalah diantaranya karena komunikasi kelompok ini melibatkan banyak orang, ya, melibatkan banyak orang, sehingga apa yang akan kita kemukakan mungkin ada yang menolak, ada yang mendukung, itu lebih besar dibandingkan kalau kita melakukannya dengan satu orang saja. Kemudian kelompok juga tidak bisa dilakukan seperti komunikasi interpersonal. Kalau interpersonal bisa kita ketemu di halte, bisa ketemu di bis, bisa ketemu di jalan, bisa ketemu di sekolah, bisa ketemu di pasar, di mana saja, itu bisa langsung komunikasi terjadi. Tapi kalau kelompok biasanya harus ada waktu tertentu yang dijadwalkan, kemudian ada agenda khusus yang mau dibicarakan. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Di antaranya adalah pada jumlah orang yang berkumpul dan dalam bagaimana cara berkumpulnya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam kehidupan manusia yang namanya berkelompok ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kenapa? Dia adalah makhluk sosial. Dia makhluk sosial. Nah, berkelompok adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi, ini basic need, kebutuhan dasar hidup manusia. Kita memiliki keluarga. Kita juga adalah anggota dari suku tertentu. Kita juga adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat tempat tinggal kita. Kita juga adalah anggota dari kumpulan orang di tempat kerja kita. Kita biasanya juga memiliki hobi tertentu, memiliki pemikiran-pemikiran tertentu, amal-amal tertentu yang hendak kita wujudkan, yang nggak mungkin kita wujudkan sendiri. Kita mencari orang-orang yang satu ide dengan kita, yang memiliki satu tujuan dengan kita, sehingga kita berkumpul di situ dalam rangka untuk mewujudkan tujuan kita. Jadi, komunikasi kelompok ini merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Oleh sebab itu, di dalam komunikasi antar manusia, ya, komunikasi antar manusia,
kebutuhan untuk berkomunikasi dalam kelompok ini menjadi sangat-sangat penting dan akan dibahas secara khusus nanti di dalam kajian-kajian khusus tentang komunikasi kelompok. Nah, umpamanya dalam Al-Quran kita bisa menemukan bahwa kita awalnya dari min zakari wa unsa. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Situ kumpul. Setelah itu lahirlah anak, kemudian membesar ini kelompoknya akhirnya melahirkan syu'ub. Ya, bangsa-bangsa, qabail, kabilah-kabilah, membesar dia, ya, membesar. Menjadilah kelompok-kelompok yang tertentu. Nanti ada kelompok lain seperti jamaah di masjid, kita ada jamaah majelis ta'lim, kemudian melahirkan nanti kekuatan besar yang namanya umat. Melahirkan kekuatan namanya umat. Nah, umat ini sebuah istilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW ya, untuk pertama kalinya di dunia untuk mempertemukan semua kalangan, baik suku, bangsa, ras dan sebagainya, itu dilebur menjadi satu kelompok besar yang disebut dengan umat, dengan identitasnya adalah akidah. Identitasnya adalah akidah. Tetapi tidak menghilangkan kesukuan, tidak menghilangkan ras tertentu, kabilah tertentu, tetapi bisa dikumpulkan dalam satu kelompok besar karena ditemukan oleh akidah ketika sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang ditemukan di dalam Islam. Pencinta ilmu komunikasi Islam, maka kehidupan berkelompok ini harus diatur sedemikian rupa. Bagaimana cara berkomunikasinya sehingga nanti komunikasi ini melahirkan kualitas yang terbaik. Kita menginginkan dengan belajar ilmu komunikasi Islam, bagaimana ketika kita berkomunikasi di dalam kelompok, tujuan kita tercapai, tapi juga mendatangkan rasa tentram dari orang-orang yang hidup bersama kita dalam kelompoknya. Nah, ini insya Allah menjadi salah satu di antara agenda besar ilmu komunikasi Islam, yaitu bagaimana manusia berkomunikasi di dalam kelompoknya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya kita akan membahas secara khusus bagaimana cara kita untuk berkomunikasi di dalam kelompok-kelompok tersebut. Pada hari ini kita masih membahas secara global tentang ruang lingkup atau bentuk-bentuk komunikasi antar manusia. Jadi komunikasi antar manusia itu sudah kita bahas bahwa yang pertama adalah manusia pribadi dengan pribadi atau interpersona. Sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Setelah itu sekarang kita belajar tentang komunikasi manusia di dalam sebuah kelompok. Nah, ini harus menjadi pembahasan khusus secara baik supaya nanti ketika kita menjalin komunikasi dengan sesama itu betul-betul terwujud kaidah-kaidah yang terdapat di dalam ilmu komunikasi Islam dengan dua istilah menyelamatkan diri dan menenteramkan sesama. Mudah-mudahan dengan terus mengikuti episode-episode di kuliah komunikasi Islam, kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.